Ibadallahi azza wa jal, saudara-saudaraku seiman seakidah, yang sama-sama kita mengharap ridha serta ampunan Allah serta syafaat Rasulullah di surga Allah. Tema khutbah kali ini yang kita angkat adalah Izzul Islam la budda illa bil jamaah. Kejayaan Islam secara global tidak mungkin akan terjadi kalau umat Islam tidak bersatu. Bersatu di dalam Islam istilahnya adalah berjamaah. Seperti kita solat penuh masjid dipimpin oleh seorang imam, namanya solat berjamaah. Umat Islam seluruh dunia dalam keseharian mereka punya pimpinan tunggal, yaitu imam untuk seluruh dunia atau khalifah. Itu adalah bersatu dan berjamaah. Kenapa pula harus berjamaah? Pertama, jamaah itu perintah Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 103, lanjutan dari 102, adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni al-Islam, dengan berjamaah, jangan bercerai-berai. Kalau kita urut dari ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, pertama orang beriman, ittaqullaha, kedua disuruh bertakwa. Tidak cuman iman doang, tapi harus diisi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dengan ibadah. Yang ketiga, haqqa tuqati, bertakwa tidak lagi sambilan. Bertakwa, beribadah tidak kapan kita mau. Bertakwa harus dengan sungguh-sungguh, haqqa tuqati. Nah, tekanan yang ketiga ini sampai oleh Allah diberi arahan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh beriman dan bertakwanya, pelihara itu semua sampai akhir hayat, sehingga engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan muslim, dengan kata lain husnul khotimah. Nah, ayat berikutnya, karena 1, 2, 3, 4 tadi baru kekuatan individu. Beriman bisa sendiri, bertakwa bisa sendiri, haqqa tuqati bisa sendiri, wala tamutunna illa wa antum muslimun, istiqomah bisa sendiri. Tapi untuk kejayaan Islam secara keseluruhan lah, harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baru di ujung ayatnya disebutkan fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan berjamaah, dengan bersatu, kamu terjalin persatuan dan persaudaraan yang hakiki. Karena dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itulah yang bersaudara, yang sebenar-benar persaudaraannya hakiki dunia dan akhirat. Kalau persaudaraan asal keturunan karena persatuan urusan benda, urusan dunia, urusan politik, itu di dunia saja. Tapi kalau karena iman, itu sampai ketemu Rasulullah di surga Allah, insya Allah. Makanya di dalam surah As-Surah ayat 13, Allah menegaskan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan tentang urusan agama ini seperti apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Begitu juga kami pesankan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa pesannya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tegakkan agama Allah ini, jangan bercerai-berai, berpecah belah, bergolong-golongan di dalamnya.
Jadi perintah untuk bersatu itu bukan sejak Nabi Muhammad saja, sejak zaman Nabi Nuh. Karena kalau sejak Nabi Adam sampai Nabi Sis sampai Nabi Nuh itu masih satu umatnya. Nah, setelah Nabi Nuh inilah mulai ada berpecah belah, ada yang musyrik. Tuhannya aja ada 3, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar, berhala. Itu zaman Nabi Nuh itu. Nah, sejak itulah dipesan oleh Allah supaya umat Islam bersatu. Jadi agamanya para nabi dari awal sampai akhir Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia kecuali satu, al-Islam. Sampai ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima di sisi Allah apapun yang ia persembahkan di hadapan Allah kalau bukan Islam. Dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Kembali ke tema persatuan umat Islam. Persatuan umat Islam itu digambarkan bagaikan bangunan yang kokoh, yang megah, yang kuat, mampu menampung berapa banyak pun jamaah yang ada di dalamnya. Umat manusia yang ada di dalamnya. Tetapi sang lantai yang menampung manusia banyak tidak boleh sombong, karena dia menampung semuanya, padahal dia diinjak-injak oleh orang-orang yang di dalamnya. Atap yang tertinggi pun dia mengayomi yang ada di bawahnya. Dia tidak boleh sombong juga karena dia tempatnya tinggi. Dia juga kena angin, kena panas, diberakin burung kalau burung lewat, tidak boleh mengeluh, demi untuk keutuhan bangunan serta isinya. Bahkan di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, persatuan umat Islam itu kal jasadil wahid, bagaikan tubuh manusia yang sehat, yang lengkap, yang kuat. Idza istaka aduun istaka sairu jasadi. Kalau sakit satu anggota tubuhnya dirasakan oleh semua. Sebagai contoh, kita ada yang menderita sakit mata. Pikiran mencari, bertanya-tanya di mana ada obat mata. Telinga ikut curi-curi dengar. Kaki berjalan menuju tempat obat. Tangan menggapai itu obat. Mulut siap untuk menjadi pintu gerbang obatnya masuk. Lambung siap menampungnya. Pelepasan siap membuang mana yang tidak diperlukan. Hanya mikirkan sakit mata. Semua anggota tubuh kita bergerak untuk menyelamatkan sang mata. Nah, begitu juga saudara kita di Gaza teraniaya, di Uyghur, di Rohingya, di Sudan, tidak akan bisa kita bebaskan secara tuntas kalau tidak bersatu umat Islamnya. Ya. Kenapa? Hadis Rasulullah menyatakan yadullahi ma'al jamaah. Tangan pertolongan Allah itu bersama dengan persatuan umat Islam yang disebut al-jamaah. Wa man sadza ilan nar. Siapa yang menjauh dari persatuan umat menuju api neraka. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kalau umat Islam bersatu bentuk dengan jamaah, Allah akan menurunkan rahmatnya. Tapi kalau bercerai-berai, berpecah belah, bergolong-golongan, akan mengundang azab. Bukan azab di akhirat saja, di dunia pun diberi oleh Allah. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan beri mereka azab di dunia sebelum azab yang lebih besar lagi di akhirat kelak, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi semua bencana itu bukan hanya karena ulah tangan manusia saja. Itu penyebab apa namanya, bungsunya, unsunya, sumbunya, penyalanya. Tetapi penyebabnya karena manusia tidak mau bersatu, umat Islam tidak bersatu, bahkan bertentangan satu sama lain. Akhirnya Allah menurunkan azab dengan sebab-sebab yang sudah kita ketahui semua. Ada banjir, ada longsor, ada gempa, ada tsunami, ada kebakaran, ada apapun yang Allah berikan, itu adalah akibat ulah tangan umat manusia. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, ya,
Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu ulah tangan manusia sendiri agar Allah memberikan rasa akibat perbuatan tangan mereka sendiri dan mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Jadi jamaah, kita simpulkan, kalau umat Islam mau jaya secara keseluruhan, bukan parsial, bukan per kelompok, bukan per golongan, seluruh umat Islam di dunia mau jaya, disegani oleh kawan maupun lawan, bersatu, sekali lagi bersatu. Itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan hati kita siap, lembut untuk bersatu untuk umat Islam sedunia. Kemudian kita terpimpin oleh seorang imam atau khalifah, pimpinan tunggal yang ini sudah diambil oleh agama lain. Yang Roma Katolik itu ngambil dari Islam. Mereka tidak untuk seluruh dunia. Mereka hanya untuk Bani Israel. Tetapi dikembangkan untuk seluruh dunia, ngambil konsep dari Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.